Salam sejahtera untuk kita semua. How are you all doing? Semoga pada masa-masa pemulihan ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kita pada hari ini mengenai online advertising atau yang biasa kita dengar iklan online. Nah, pada kesempatan ini kami telah membuat agenda kita untuk memudahkan kita dalam presentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada introduction, yaitu yang berhubungan dengan definition, sejarah dan perkembangan online advertising. Yang kedua ada content, yaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis online advertising. Dan dilanjutkan dengan number 3, yaitu juga konten yang kedua yang berkaitan dengan online advertising versus offline advertising, kelebihan dan kelemahan online advertising, dan cara kerja iklan online. Yang keempat ada closing, ada penutupan, yaitu menjelaskan tentang tips sukses iklan online dan kesimpulan. Now, before we get to our lesson today, we would like to introduce our team, yaitu number 1 is me, my own self, Samuel Motivation Theory. You can follow me on Instagram at sams_Samuel7. And we have number 2 is Mutia Kaifani. You can follow her on Instagram at Mutia_Kaifani. And number 3 we have Danis Ramadhani at Danis_RRRR_. And then the last but not least, Najla Nafmira. You can follow her on Instagram at Najla Nafmira. Okay, without further ado, let's get to our lesson today, online advertising. Online advertising, make it more simple. Siapa sih di antara kita yang tidak tahu apa itu iklan online atau online advertising? Kita banyak menemuinya di aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet, seperti di media sosial kita masing-masing, di website, dan di segala macam platform manapun sekarang sudah menjamur iklan online. Ini menjadi tidak asing lagi bagi kita karena dari data yang kami kumpulkan, yaitu dari Badan Statistik mengenai penggunaan mobile internet, mobile connection and social media di Indonesia pada tahun 2020, itu menunjukkan bahwa tren yang terjadi yaitu tentang mobile connection and social media users pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada 124% mobile phone connection reach over 338 juta. Yang artinya bahwa mobile phone connection di Indonesia itu mencapai 338 juta, melebihi populasi yang ada di Indonesia sekitar 267 jiwa, sedangkan di sini ada 338 jiwa lebih. Yang kedua 64% internet user over 175 million. Pengguna internet di Indonesia itu melebihi 175 juta. Dan ada 59% aktif social media user reach 160 million. Aktif di sosial media itu, pengguna aktif di sosial media mencapai 160 juta. Ini datanya pada tahun 2020 dan masih berlanjut hingga sekarang pertambahan penggunaan internet di Indonesia. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa penggunaan internet di Indonesia itu sudah sangat luas. Pertukaran informasi yang sangat cepat juga menjadi dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Jadi ini merupakan langkah atau kesempatan bagi kita untuk dapat mengetahui dan dapat berkompetisi di era digital saat ini. Iklan online juga menjadi daya tarik tersendiri di media sosial dengan pembuatan iklan yang tidak biasa, pemasangan iklan pada jadwal tertentu, dan bagaimana iklan dapat menarik dan mempengaruhi masyarakat dengan menggandeng para public figure untuk ikut serta dalam mempengaruhi masyarakat. Lalu apa sih itu sebenarnya iklan online atau online advertising? Dan bagaimana sebenarnya sejarah iklan online? Saat ini saya akan menjelaskan bagian itu, yaitu pengertian dan sejarah online advertising. With me Samuel Motivation Theory. Oke, online advertising. Online advertising adalah sebuah bentuk pemasaran periklanan yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan pemasaran dan promosi kepada konsumen. Online advertising merupakan salah satu cara yang paling cepat berkembang untuk menjangkau audiens atau target pebisnis.
Lalu bagaimana dengan perkembangan dan sejarah online advertising? Bagaimana sejarah iklan online? Oke. Iklan online atau online advertising adalah media iklan paling cepat berkembang dalam sejarah. Setiap hari kita tidak terlepas dari hinggapan iklan online, seperti iklan yang pada tampilan Facebook atau sosial media kita dan juga browser kita. Sejarah online advertising. Nah, itu pada tahun 1970. Jadi kita bisa mengatakan bahwa 1970 ini merupakan awal lahirnya online advertising. Oke. Nah, pada tahun 1970 itu lahirlah spamming. Nah, itulah bentuk awal periklanan online. Spam berasal dari sebuah komedi tahun 1970 dari sebuah komedi Inggris yang berjudul Monty Python. Internet sengaja dibuat sebagai alat militer dan pendidikan dan tidak pernah dimasukkan untuk menjadi sebuah jaringan besar seperti sekarang ini. Sebuah jaringan besar terkomunikasi dapat menjadi sumisi uang bagi mereka yang memiliki ide kreatif dan menjual. Nah, dengan demikian, spam pertama itu tidak komersial karena kata spam berasal dari sebuah komedi tahun 1970 dari sebuah komedi Inggris, Monty Python, dan sketsanya. Seorang pria dan istrinya berada di sebuah restoran. Dalam sketsanya, seorang pria dan istrinya berada di sebuah restoran. Tetapi segala sesuatu yang mereka pesan, terdapat spam di atasnya. Ketika mencoba untuk mendapatkan pesanan tanpa spam, orang-orang yang menggunakan topi Viking malah bernyanyi, spam, 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 lovely, spam, wonderful, spam. Nah, fenomena ini kemudian mempengaruhi para pengguna internet terdahulu untuk memanjiri forum-forum dengan kata spam. Para pemasar pun mendapatkan inspirasi untuk menyebarkan email atau mengaitkan sebuah iklan ke dalam pesan. Ada yang frontal mengirim pesan spam, ada yang pula yang mengirim berita atau artikel pemberitahuan penting yang disisipi iklan. 1978 yang berlanjut dari 1970-an, yaitu lahirnya email spam pertama. Email spam pertama adalah ARPANET yang berasal dari Gary Turek, Digital Equipment Corporation. Nah, spam komersial pertama adalah oleh pengacara Lawrence Kenter dan Martha Siegel, di mana mereka menggunakan Usenet posting massal untuk mempromosikan praktek hukum mereka. Dalam beberapa tahun, pemasar mengubah media mereka spamming dari from Usenet ke email, dan sampai hari ini lebih dari 90 juta email spam yang dikirim setiap hari. 85% dari email itu sebenarnya adalah spam, padahal tingkat efektivitas dalam mempromosikan atau menjual produk sangat rendah. Sekarang nyaris tidak ada semua orang yang mengetahui apa itu email spam. Oke, kita berlanjut ke 1919, 2002, yaitu era iklan banner. Iklan online muncul di web, double klik diluncurkan, dan lahirnya pemula bisnis.com. Nah, iklan online muncul di web pada tahun 1994. Bagian pertama adalah masa percobaan oleh pengiklan dan penerbit. Perintis pada format iklan dan teknologi pada tahun 1995, DoubleClick diluncurkan, salah satu penanyaan iklan teknologi pertama yang kemudian pada tahun perkembangan Google, perusahaan ini diakuisisi oleh raksasa mesin pencarian tersebut. Nah, iklan banner tertua pada tanggal 25 Oktober 1994, pengiklan adalah AT&T, dan iklan muncul di Hotwire. Hotwire juga meluncurkan kampanye iklan online banyak untuk Club Med, Volvo, dan MCI, dan akhirnya diakuisisi oleh Lycos. Nah, segera setelah Hewlett Packard menciptakan salah satu iklan online interaktif, muncullah embedding Pong arcade video game dalam iklan. Dari pengiklan awal sudah tahu bahwa iklan online sangat berbeda dari iklan tradisional. Awal mereka sudah melakukan riset pasar, sasaran, dan pengukuran. Walau masih banyak media yang salah memahaminya. Namun lambat laun, pemahaman terhadap perkembangan iklan online dan iklan offline tertangkap jelas oleh para pelaku dunia periklanan.
Iklan online mencapai puncaknya itu di akhir tahun 1990-an. Investor menggelontorkan miliaran dolar ke para pemain pemula bisnis.com. Perhatikan yang mengkhawatirkan. Internet adalah lapangan bermain yang baru dan investor jatuh cinta pada faktor kebaruan itu. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk investasi mereka dan itu membuat beberapa orang yang sangat kaya di atas kertas namun hancur lebur beberapa waktu kemudian. Zaman dulu penyedia iklan menyediakan tampilan banner iklan 468 standar kali 60p. Setelah ribuan pengusaha, investor dan pengiklan berdatangan yang seolah tak ingin ketinggalan ini, ikut memasang merek mereka dalam banner iklan. Yahoo, email Yahoo, kita tahu Yahoo apa ya. Dahulu bisa itu mengenakan tarif sekitar 30 US dollar sampai 100 US dollar pemasangan iklan banner. Bayangkan, cuma sekali pasang 30 US dollar sampai 100 US dollar. Nah, pada puncaknya belanja internet telah mencapai 8,2 miliar US dollar. Angka tersebut tidak akan tercapai lagi sampai 4 tahun ke depannya setelah ledakan kekacauan pada bisnis.com. Namun akhirnya para pemasangan iklan menyadari jika iklan banner tidak aktif, tidak efektif, sangat mahal tapi pengembaliannya rendah. Para pengiklan menyadari bahwa iklan banner online itu suram dibandingkan dengan efektivitas 30 detik di TV komersial atau iklan cetak di satu halaman penuh. Keruntuhan bisnis.com harus kita pahami secara seksama karena tidak seutuhnya dikarenakan internet itu sendiri, melainkan karena ketidakpahaman para pebisnis gaptek pada saat itu, yang mencoba untuk ikut dan menarik diri kemudian setelah bosan mencoba tanpa hasil. Pasar saham runtuh sehingga menjadi resesi. The bubble tertutup selama 5 tahun dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Dari dalam jangka waktu tersebut, nilai saham naik dengan mantap dan cepat pada tingkat astronomi. Dan kemudian tiba-tiba hanya dalam 1 hari, gelembung meledak semuanya hilang dalam sekejap. Nasdaq mencapai memuncak pada 5.049 pada Maret 2000 dan menurun pada Oktober 2002 di 1.100. Salah satu .com perusahaan demi satu bangkrut. Satu-satu perusahaan .com itu bangkrut satu persatu. Segera dolar-dolar dari iklan online telah jatuh secara dramatis. Sebanyak 32% dari 8,2 US dollar menjadi 6,2 US dollar miliar US dollar. Karena para pengusaha yang mencoba ikut menanamkan usahanya melalui iklan online tidak menemukan hasil. Itulah sejarah di tahun 1994 hingga 2002. Nah, kita masuk ke tahun 2003. Era baru iklan online. Itu pada Google terus memperbaiki diri dan fokus dalam menciptakan konten yang relevan dengan konsumen. Nah, setelah gelembung pecah, iklan di internet berada dalam kemunduran yang sangat cepat. Kecuali untuk pencarian dengan menggunakan beberapa mesin pencari yang tersedia pada saat itu. Karena teknologi mesin pencari telah menunjukkan efisiensi. Pasar mesin pencari tumbuh menjadi 2,3 miliar US dollar pada tahun 2003. Nah, teknologi mesin pencari adalah sangat efisien dan dapat diandalkan. Google yang terus berusaha memperbaiki diri menyempurnakan algoritma untuk menghasilkan hasil yang paling tepat. Mendapatkan lalu lintas pengunjung yang tinggi namun tidak menjual apa-apa. Dan bingung bagaimana mengkonversi pengunjung tersebut menjadi uang. Namun, pada awal milenium 2000, Google AdWords lahir. Google AdWords lahir atau online lahir. Google merevolusi iklan online daripada merupakan format iklan yang dominan waktu itu. Mereka memutuskan untuk menjual melalui iklan teks atau yang disebut dengan AdWords tadi. Iklan ini didasarkan pada mesin pencari, disimpan terpisah dan di atas atau di samping hasil pencarian utama. Iklan menggunakan
iklan menggunakan dua model iklan yang berbeda, yaitu pay per click dan pay per tayangan. Nah, apa perbedaan keduanya, pay per click dan pay per tayangan? Bayar per klik atau pay per click itu mengharuskan pengiklan untuk membayar tuan rumah untuk setiap kali iklan diklik. Sedangkan bayar per tayangan itu atau klik per tayangan itu digunakan untuk mengukur biaya dan nilai dari kampanye pemasaran yang menyeluruh secara online. Kedua model ini digunakan untuk iklan online seperti link text, pemasaran SEO yang telah disebutkan oleh teman kita pada kelompok 1 pada minggu yang lalu, spanduk web, dan email iklan. Jadi iklan yang ditayangkan di Google akan dimunculkan pada halaman hasil pencarian tergantung relevansi iklan dan keyword atau kata kunci yang dicari orang tersebut. Nah, iklannya pun akan tampil dengan warna dan posisi yang berbeda dibandingkan dengan hasil pencarian secara natural. Nah, selain iklan itu, Google juga memasang iklan pada mail.google.com dan juga jaringan publisher atau media massa maupun personal yang bekerja sama dengan program Google dan yang bernama Google AdSense. Maka Google AdSense sekarang sangat terkenal sekali ya untuk memonetisasi YouTube, butuh akun Google AdSense. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu pada tahun 2004 hingga sekarang. Nah, pada tahun 2004 hingga sekarang ini mungkin lebih ke canggih ya, alat branding dan teknologi yang beragam. Nah, sejak tahun 2004 iklan online telah pulih. Thanks God. Pengiklan telah melihat pentingnya iklan online dan jumlah konsumen per jam yang digunakan oleh banyak perusahaan pada kampanye pemasaran mereka secara keseluruhan. Iklan online menggunakan Flash and JavaScript untuk meningkatkan grafis dan interaktivitas. Iklan online sekarang lebih canggih, alat branding dan teknologi yang beragam. Sekarang ada blog online, media sosial, SEO, dan banyak lagi. Nah, iklan lain yang saat ini juga makmus adalah viral marketing dengan memanfaatkan iklan video untuk memasarkan produk atau merek. Dan juga YouTube. Setelah YouTube beli Google, media ini menawarkan berbagai macam iklan. Namun selain iklan yang dipasang di Google, kita juga sebenarnya dapat membuat iklan sendiri yang unik dan lucu, serta menyebarkannya ke banyak teman, dan teman lain yang melihat membagikannya juga ke teman-teman lain. Sehingga secara otomatis tercipta viral marketing tanpa membayar biaya iklan sedikit pun. Nah, gelembung internet itu meledak. Oke. Akankah gelembung internet itu akan meledak kembali? Nah, kita berharap itu akan terjadi lagi ya, karena jutaan orang sudah mengandalkan internet dan untuk iklan, promosi, usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan juga. Namun satu yang paling jelas, kita telah belajar banyak dari gelembung pecah yang pertama. Hanya waktu yang beritahu akan gelembung-gelembung lainnya akan juga pecah. Tapi kita berharap konsistensi. Karena penggunaan internet juga secara revolusi ya, secara inovasi dan kreativitas yang segala pengetahuan juga teknologi informasi itu sudah sangat berkembang pesat. Jadi itu mungkin akan kemungkinannya sedikit bahwa gelembung-gelembung itu akan pecah lagi seperti pada tahun 1970. Yang paling parah itu di 1994 hingga 2002 ya, karena itu adalah era iklan bandar yang pada saat itu pertama kali ditunjukkan pada masyarakat, sedangkan masyarakat belum melek internet dan belum melek akan penggunaan iklan banner di internet. Nah, untuk part selanjutnya, yaitu bagaimana perkembangan iklan di Indonesia dan juga jenis-jenis online advertising, akan dijelaskan oleh teman saya, Mutia Kaifani. Thank you so much.
Saya Mutia Gaifani, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan iklan online di Indonesia. Perkembangan iklan online yang pertama, bertambahnya kelas menengah di Indonesia turut meningkatkan akses ke peranti-peranti yang memungkinkan pengguna melihat konten online. Dan yang kedua, layar ponsel pintar dan tablet yang lebih besar juga menjadikan peranti mobile alat populer bagi konsumen untuk mengakses konten. Dan yang ketiga, banyak brand kini memilih langsung beriklan digital tanpa mengeluarkan banyak uang untuk pemasaran tradisional seperti billboard dan iklan televisi. Pasar e-commerce yang tengah naik daun juga turut mengangkat valuasi sektor iklan digital di Indonesia. Dan yang keempat, perusahaan e-commerce mengalokasikan anggarannya dalam jumlah besar untuk iklan. Dengan itu dapat membantu pengembang situs lokal membuat iklan banner dengan target lebih baik. Akan terus berkembang pesat, diprediksi bahwa perkembangan iklan online Indonesia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan iptek. Jenis-jenis iklan online. Yang pertama ada self-service advertising. Sesuai namanya, iklan ini ditujukan untuk promosi bisnis sesuai kehendak pengiklan. Semua ide, desain, informasi, dan penempatan iklan bisa diatur sedemikian rupa. Pengiklan bisa menjangkau orang-orang tertarget dengan iklan, teks, display, atau video. Dengan hal ini, pengunjung yang datang menjadi lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan. Keunggulan self-service advertising tentu saja karena pengiklan bisa lebih leluasa dalam mengendalikan aktivitas promosi dan biayanya yang dikeluarkan lebih terjangkau. Contoh self-service advertising sebenarnya ada banyak. Sebut saja layanan Google Ads. Yang kedua ada direct advertising. Direct advertising adalah iklan yang disematkan pada media online seperti website. Pengiklan dan pemilik media melakukan hubungan secara langsung untuk bekerja sama. Saat pengiklan ingin mempromosikan barang dagangannya, mereka mencari website yang sudah memiliki trafik dan sesuai dengan produk yang ingin mereka tawarkan. Pengiklan lalu menghubungi pemilik website dan bernegosiasi masalah harga. Saat terjadi kesepakatan, pemilik website akan menampilkan iklan di website sesuai kesepakatan. Bisa berupa promosi melalui artikel, review, atau iklan banner mandiri. Contoh website yang menerapkan sistem ini yaitu www.rumaiso.com. Mereka memiliki space iklan sendiri untuk promosi produk pengiklan yang sudah bekerja sama sebelumnya. Dan yang ketiga ada contextual advertising. Iklan kontekstual adalah bentuk iklan bertarget untuk iklan yang muncul di situs web atau media lain, seperti konten yang ditampilkan di browser seluler. Iklan itu sendiri dipilih dan dilayani oleh sistem otomatis berdasarkan konteks apa yang dilihat pengguna. Ada 4 subjek yang terlibat, yaitu advertiser, orang yang memasang iklan, publisher, pemilik media atau website yang akan dipasangi iklan, ad network, mediator antara advertiser dan publisher, dan user, yaitu pengunjung halaman website. Keempat subjek itu saling berkesinambungan, dan dalam hal ini contextual advertising sangat membutuhkan ad network sebagai mediator antara advertiser dan publisher, sebagai jaringan iklan yang mengkoneksikan antara pengiklan dengan pemilik media yaitu website, channel, YouTube. Ad network memberi ruang kepada pengiklan untuk melakukan promosi online dengan berbagai fitur yang mereka tawarkan. Yang keempat ada search engine marketing, yaitu adalah pemasaran online yang dilakukan dengan membidik kata kunci tertentu agar bisa mendapat posisi teratas di mesin pencari. Mesin pencari adalah situs yang diprogram dengan algoritma super canggih untuk mencari dan menemukan halaman web dari situs lain berdasarkan kata kunci tertentu. Contoh mesin pencari yaitu Google, Yahoo, Bing, Yandex, Ask, YouTube. Saat Anda ingin menurunkan berat badan, Anda bisa mencari informasi di Google dengan mengetikkan kata
kata kunci cara diet. Google lalu mencarikan halaman web yang relevan dengan kata kunci tersebut dan menampilkannya di halaman utama. Saat Google merekomendasikan halaman tersebut, tentu pemilik situs secara otomatis mendapatkan traffic. Search engine marketing terbagi menjadi dua opsi, yaitu berbayar dan gratis. Jika Anda ingin online yang cepat dan terukur, Anda wajib mencoba opsi berbayar. Bekerja sama dengan mesin pencari untuk beriklan, contohnya layanan Google AdS. Sebaliknya, jika Anda punya modal terbatas, maka Anda bisa mencoba opsi gratisan, cara mengoptimasi website agar muncul di halaman pertama hasil pencarian atau sering disebut dengan SEO, yaitu Search Engine Optimization. Nah, yang kelima adalah sosial media marketing. Dengan pengguna aktif yang sangat banyak, media sosial menjadi sarana promosi yang sangat bagus. Di media sosial, pengiklan bisa memanfaatkan sisi emosional audiens untuk membeli produk yang ditawarkan. Produk di kategori fashion, kecantikan, kuliner, dan produk digital terbukti sangat laris saat diiklankan di media sosial. Media sosial sendiri ada banyak platform, kita bisa memilih beberapa di antaranya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, dan TikTok. Email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil sebagai promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Dalam dunia digital marketing, email bisa dijadikan tombak penjualan karena disinilah tempatnya untuk edukasi dan promosi kepada calon pembeli. Pemasaran online dengan cara ini dimulai dari mengumpulkan email, dilanjutkan mengirim email broadcast secara massal untuk memberi informasi atau penawaran produk supaya mereka membeli, baik itu pembeli lama ataupun pembeli baru. Salah satu contoh layanan email marketing yaitu kirim email, GetResponse, dan Mailchimp. Dan yang ketujuh ada in-text advertising. In-text advertising atau inline advertising adalah strategi promosi yang dilakukan dengan memonetisasi kata-kata di dalam konten sebuah website. Konsepnya yaitu dengan menyorot kata-kata tertentu, lalu ketika ada calon pelanggan yang klik akan diarahkan ke halaman lain untuk ditawarkan sesuatu. Penawaran iklannya sangat luas dan variatif. Apa saja yang bisa dimanfaatkan, baik itu menjual produk atau memberikan informasi ke halaman pengiklan. Anda pernah klik link yang setelahnya muncul jendela pop-up seperti Tokopedia? Nah, kurang lebih begitulah penggunaan in-text advertising. Kelebihan iklan ini yaitu cepat dilihat calon pelanggan saat membaca artikel, namun belum tentu mereka tertarik dengan iklan semacam ini. Beberapa iklan yang dipasang secara sembarangan bahkan mengganggu kenyamanan pengunjung. Situs penyedia in-text advertising salah satunya yaitu Skimlinks dan Vibrant Media. Yang ke-8 ada video advertising. Jenis iklan online yang satu ini sangat menarik karena interaktif, dinamis, dan menggugah selera. Aspek visual dan cerita bisa ditonjolkan melalui video advertising. Kita bisa membuat cerita yang bagus ke dalam video untuk memancing sisi emosional audiens. Jenis iklan video juga salah satu cara yang cukup efektif untuk berjualan secara halus atau soft selling. Untuk membuat iklan video yang ciamik, Anda bisa menggunakan jasa pembuatan video agar lebih profesional. Kalau dana terbatas, Anda bisa mengikuti pelatihan atau mencari tutorial edit video di internet. Salah satu media yang sangat mendukung video advertising adalah YouTube. Anak dari perusahaan Google ini menjadi salah satu platform yang paling sering dikunjungi untuk mengakses video. Berbagai informasi dan tutorial bisa kita temukan di YouTube. Karena banyaknya pengguna yang menggunakan platform ini, wajar jika banyak orang yang memanfaatkannya untuk beriklan. Selain YouTube, video advertising juga bisa kita temukan di platform berbagi video lainnya seperti Facebook, TV, Vimeo, Video TV, dan situs streaming video lainnya.
Lalu kemudian ada RSS advertising. Jenis iklan ini mungkin terdengar asing di telinga kita. Wajar saja, hanya tampil di RSS feed suatu website. Konten RSS feed itu bisa dibuat sesuai dengan promosi yang ingin dilakukan. Kekurangannya yang paling utama tentu saja tidak bisa dilihat oleh banyak orang, sedangkan keunggulannya mungkin calon pembelinya lebih loyal dan tertarget. Contoh lain bisa kita lihat di https www.antarnews.com atau RSS dan https rss kontan.co.id. Yang ke-10 ada forum advertising. Forum advertising adalah jenis iklan online yang mengandalkan forum sebagai media perantaranya. Contoh forum advertising yaitu FJB Kaskus, ADS.id, dan OLX. Saya Denis Ramadhani akan melanjutkan part selanjutnya, yaitu online advertising versus offline advertising. Untuk melakukan promosi dan branding, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan masang iklan produk. Ada yang mengandalkan online advertising dan ada juga yang masih mengandalkan offline advertising. Nah, berikut beberapa manfaat dari online advertising, yaitu 1. Jangkauan. Dikarenakan penggunaan internet yang bisa menjangkau berbagai daerah, online advertising bisa dibilang lebih unggul dibandingkan dengan offline. Selain itu, lewat iklan online, kamu juga bisa menentukan siapa konsumen yang akan ditargetkan dari usia, jenis kelamin, minat, lokasi, dan sebagainya. Hal tersebut berbeda dengan offline advertising, yang jangkauannya hanya mampu di daerah-daerah tertentu yang dapat menikmati billboard, media cetak, dan televisi. Yang kedua, harga. Seperti yang sudah dijelaskan, harga iklan online bisa dibilang lebih murah dibandingkan dengan iklan offline. Untuk beriklan di Facebook, harganya tidak akan lebih mahal daripada masang iklan di billboard ataupun televisi. Jadi intinya, kira-kira mana yang lebih di antara online atau offline advertising? Jika mengikuti era sekarang, online advertising memang lebih unggul dibandingkan dengan offline. Namun, semua kembali kepada kebutuhan perusahaan masing-masing. Mereka bahkan mampu memanfaatkan online advertising dan offline advertising secara bersamaan. 3. Lebih fleksibel. Salah satu keuntungan beriklan secara online adalah jauh lebih fleksibel. Maksudnya adalah ketika ada informasi yang salah pada iklan yang telah Anda buat, maka Anda dapat langsung mengubahnya saat itu juga. Sehingga hal ini akan membantu Anda jika ada informasi lain yang ingin Anda tambahkan atau ingin Anda perbaiki. Keuntungan seperti ini tidak akan Anda dapatkan ketika memasang iklan secara offline. Misalnya saja memasang iklan berupa spanduk pinggir jalan, ketika ada kata-kata yang salah dan harus diperbaiki, maka mau tidak mau Anda harus mencetak ulang spanduk tersebut. Tentu saja Anda harus mengeluarkan biaya lagi. 4. Memperluas jaringan bisnis. Bayangkan saja pengguna internet di seluruh dunia selalu mengalami peningkatan yang pesat. Tentu saja bisa Anda manfaatkan untuk memperluas jaringan bisnis Anda ke seluruh dunia. Tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri, karena Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Dengan adanya internet dan iklan online membuat Anda dapat menjangkau hampir semua masyarakat Indonesia yang ada di berbagai wilayah, baik kota maupun desa, selama wilayah itu terdapat jaringan internet. Kelebihan iklan online. Berikut adalah kelebihan iklan online antara lain: 1. Murah. Bila dibandingkan dengan iklan di perusahaan televisi, radio, atau surat kabar, bayangkan saja pengguna internet di seluruh dunia selalu mengalami peningkatan yang pesat. Tentu saja bisa Anda manfaatkan untuk memperluas jaringan bisnis Anda ke seluruh dunia. Tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri, karena Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Dengan adanya internet dan iklan online membuat Anda dapat menjangkau hampir semua masyarakat Indonesia yang ada di berbagai wilayah, baik kota maupun desa, selama wilayah itu terdapat jaringan internet. Kelebihan iklan online. Berikut adalah kelebihan iklan online antara lain: 1. Murah. Bila dibandingkan dengan iklan di perusahaan televisi, radio, atau surat kabar, iklan online jauh lebih murah dan terjangkau. 2. Gratis. Selain murah, iklan online juga bisa gratis, misalnya manfaatkan jaring sosial Facebook atau Twitter atau sosial media lainnya. 3. Akses yang luas. Jangkauan atau akses yang luas juga diberikan dan dapat diakses di seluruh dunia. 4. Target lebih spesifik. Bisa ditargetkan pasarnya, misalnya untuk kalangan menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas.
Bisa juga untuk target untuk laki-laki atau perempuan. Selain itu, bisa juga usia, minat, dan lain-lain. Kekurangan online advertising. Berikut ini adalah kekurangan iklan online, antara lain: 1. Anggapan pemula masih salah. Anggapan pemula masih salah maksudnya adalah jika masang iklan online, maka hasilnya akan langsung. Itu salah. Iklan online sebagai media promosi atau mengenalkan. Banyak faktor yang menentukan menjadikan sebagai iklan sebagai suatu penjualan. 2. Iklan gratis. Pengiklanan yang masih pemula seringkali lebih tertarik dengan bisnis skala kecil dengan memanfaatkan iklan gratis, sehingga mengesampingkan pengembangan target pasar dengan skala besar. 3. Belum terbiasa. Ada kendala muncul karena belum terbiasa menggunakan internet. Keterbatasan pengetahui mengenai iklan online, sehingga menambah biaya penyewa jasa iklan online. 4. Kurang pemahaman mengenai media promosi online, misalnya konten marketing, blog marketing, iklan bisnis, social media marketing, atau search engine optimization. Nama saya Najwa Nafmira dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Danis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja iklan online. Yang pertama adalah membangun sebuah website atau akun marketplace untuk bisnis yang akan dipromosikan. Nah, seperti yang baru saya bilang tadi, website atau akun marketplace merupakan hal yang dipromosikan menggunakan digital marketing. Karena website atau akun marketplace tersebut yang akan menampilkan produk atau jasa yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah membuat posting di website atau akun marketplace atau disebut organic marketing. Nah, postingan website merupakan salah satu jenis konten kreatif dan mempunyai nilai promosi yang luar biasa. Apabila dioptimalkan menggunakan organic marketing, kita bahkan bisa mendapatkan konsumen tanpa melanjutkan langkah berikutnya. Contoh organic marketing adalah sebagai SEO dan publikasi sosial media. Lalu yang ketiga adalah memilih media periklanan digital marketing atau disebut paid marketing. Banyak terdapat media periklanan digital mulai dari sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah melakukan analisis pasar. Analisis pasar sangat menentukan performa iklan yang tampil dan penargetan iklan untuk menghasilkan audiens iklan yang tepat. Selain itu, hal ini juga dapat menghemat anggaran iklan. Lalu yang terakhir adalah membuat iklan menarik dengan menawarkan post website. Iklan yang menarik akan membuat audiens memberikan perhatian khusus di iklan tersebut, seperti membaca, klik, hingga membeli produk. Semakin menarik iklan, semakin tinggi interaksi audiens ketika melihat iklan tersebut. Next, tips sukses iklan online. Yang pertama adalah pasarkan produk Anda melalui media sosial. Peningkatan penggunaan media sosial dari tahun ke tahun semakin bertambah pesat. Pernyataan tersebut menjadi alasan mengapa media sosial kini menjadi media pemasaran yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk Anda kepada target pasar luas. Untuk memulai menjalankan strategi ini, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah membuat akun media sosial untuk brand Anda, seperti akun Facebook, Instagram, Twitter, dan akun sosial media lainnya. Rencanakan konten yang menarik dan konsisten untuk postingan media sosial, serta tuangkan pesan promosi di dalamnya untuk menawarkan produk yang Anda miliki. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan platform website untuk memperluas audiens produk Anda. Website sebagai platform digital dinilai sebagai media pemasaran yang baik dalam jangka waktu panjang, meskipun berbagai forum online hadir sebagai media promosi, website tetap memiliki segmen yang luas. Penggunaan website untuk memperkenalkan produk Anda membuat pembeli semakin percaya karena brand Anda memiliki situs yang meyakinkan. Tidak jarang, calon pembeli mencari informasi terlebih dahulu tentang situs produk Anda melalui mesin pencari. Jika situs Anda tidak dapat ditemukan, mereka bisa memiliki keraguan tentang produk Anda. Lain halnya jika Anda memiliki website produk, tentu saja pembeli menjadi lebih yakin untuk membayar produk yang Anda tawarkan. Lalu yang ketiga adalah mengirim email marketing kepada segmen pasar Anda. Untuk menjalankan strategi promosi yang cukup ampuh, salah satunya adalah email marketing. Karena melalui media promosi ini, email marketing dinilai sebagai sarana pemasaran yang efektif dan tertarget.
seputar info tentang produk baru atau promo, dan info lain terkait bisnis Anda dapat dikirimkan langsung kepada target audiens. Selain itu, Anda juga dapat melakukan pendekatan personal dengan pelanggan maupun calon pembeli, sehingga Anda menciptakan hubungan baik yang akan berpengaruh pada peluang penjualan. Lalu yang keempat adalah Anda dapat menawarkan audiens sebagai reseller produk. Penerapan sistem reseller dapat meningkatkan penjualan produk Anda dan termasuk strategi pemasaran yang cukup optimal. Jangkauan pasar yang lebih luas dan penjualan dalam jumlah besar menjadi jalan keluar bagi pertumbuhan bisnis Anda. Meskipun harga yang Anda tetapkan untuk reseller jauh lebih murah, namun keuntungan yang Anda dapatkan bisa lebih besar karena produk terjual terjadi dalam kuantitas besar dan rutin. Lalu yang terakhir adalah informasikan review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli Anda. Adanya testimoni serta review produk dari pelanggan dinilai sangat efektif dalam membangun kepercayaan calon pembeli terhadap produk Anda, terutama bagi calon pembeli yang masih ragu-ragu dengan produk Anda. Mereka harus mendapatkan bukti tentang kualitas produk. Anda dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, karena hal ini yang akan menciptakan engagement serta membuat pembeli merasa puas dengan produk yang mereka dapatkan. Dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Iklan online membantu tingkat penjualan karena iklan online dapat diakses 24 jam, berbeda dengan toko atau retail yang nyata, sehingga memberikan keuntungan konsumen dan memudahkan konsumen untuk berkunjung serta melakukan transaksi jual beli kapan saja. Selain itu, dengan iklan online dapat memberi kenyamanan pada penjual dan pembeli dan dapat memperluas jaringan bisnis dan jangkauan pelanggan yang luas. Hal itu dikarenakan situs online yang selalu bertambah jumlah pengunjung barunya, berbeda dengan penjualan di toko atau retail nyata yang relatif lebih lambat dikarenakan waktu aksesnya yang terbatas. Selain itu juga memasang iklan online relatif lebih murah dibandingkan dengan memasang iklan di koran, TV, atau majalah. Waktu penampilan iklan online lebih lama dibandingkan dengan memasang iklan di koran, TV, atau majalah. Sekian penjelasan kami tentang online advertising. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.